Halo, perkenalkan nama saya Suhardi dengan NPM 2251029. Saya berasal dari kelas 1 IHMB. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menganalisa sebuah kasus atau perkara hukum yang ada di Indonesia. Tata cara saya menganalisa kasus kali ini atau perkara hukum yang ada dengan menggunakan tiga perspektif, yaitu perspektif pertama yaitu perspektif aliran hukum alam ataupun kodrat. Yang kedua, perspektif aliran hukum positifis. Kemudian, yang ketiga dan yang terakhir, perspektif aliran hukum sosiologis. Di mana kasus atau perkara hukum yang saya pilih, saya rasa masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat mengetahuinya, karena ini suatu hal yang sangat mencengangkan sekali, yaitu kasus Verdi Sambo. Ya, sangat mencengangkan sekali, bagaimana tidak? Seorang yang bisa dikatakan aparatur penegak hukum, penegak hukum yang satu ini kepolisian, tapi dia melakukan tindak pidana. Tindak pidananya pembunuhan. Betapa sangat ironis sekali. Jika ditilik dari perspektif aliran hukum alam atau kodrat, aliran hukum alam ini saya jelaskan bahwa terlebih dahulu terdiri dari dua jenis, yaitu aliran hukum alam secara rasional dan juga secara irasional. Jika secara irasional, itu maksudnya hukum tersebut bersifat universal dan bersumber dari Tuhan secara langsung. Atau saya sederhanakan, hukum alam yang irasional bersumber dari kitab suci keagamaan. Kemudian yang kedua, hukum alam yang sifatnya rasional. Bisa saya katakan bahwa hukum alam jenis ini lebih menitik beratkan pada rasio manusia, tentang bagaimana manusia menginterpretasikan dari ciptaan Tuhan tersebut dan mengamati baik buruknya dengan menggunakan nalar dan mereka secara langsung. Nah, jika ditilik dari hukum alam secara irasional, saya ambil contoh dari hukum alam atau yang bersumber dari kitab suci keagamaan. Agamanya ialah agama Islam. Pada surah Al-Quran An-Nisa ayat ke-93 dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Sudah jelas di sini bahwa Verdi Sambo ini ketika meninggal, ya maksudnya ya dalam kutipan ayat ini, pasti akan masuk ke neraka yang jahanam, tingkat neraka yang paling rendah. Maksud saya rendah, yang paling buruk. Nah, jika kita tilik dari rasio manusia, memikirkan bahwa manusia ialah ciptaan Tuhan yang paling memiliki akal sehat yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain, tentu saja manusia tersebut akan memikirkan betapa pentingnya kehidupan dari manusia lainnya tersebut, sehingga menghilangkan nyawa seseorang itu ialah suatu hal yang sangat tidak etis. Oleh karenanya diperlukan hukuman yang seberat-beratnya, karena menghilangkan nyawa seseorang tentu saja melalui pikiran manusia secara langsung itu patut satu nyawa diganti dengan satu nyawa. Begitulah. Kemudian, jika ditilik dari perspektif aliran hukum positifis atau hukum yang sifatnya tertulis berupa bentuk-bentuk kodifikasi hukum atau perundang-undangan lah contoh sederhananya, saya rasa saat ini hukum ini seperti kepada Verdi Sambo ini hanya dijerat saja. Padahal Verdi Sambo itu sudah dikatakan sebagai terdakwa. Saya masih agak ragu kenapa sampai saat ini belum divonis untuk hukuman ini. Seperti contohnya pasal 340 KUHP, di mana Verdi Sambo ini dijerat dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup ataupun selama-lamanya 20 tahun. Tapi anehnya ini masih sifatnya itu dikatakan sebagai sementara karena belum dijatuhkan vonis. Inilah yang saya ragukan dari kasus ini, kenapa dari kemarin masih seperti ini terus menerus. Padahal dia ini bisa dikatakan sudah sebagai terdakwa. Kemudian jika ditilik dari perspektif aliran hukum sosiologis atau fakta dari yang hidup atau fakta hukum dalam masyarakat sosiologis, saya rasa masyarakat sudah menyadari atau memahami bahwa tindak pembunuhan ini sangatlah tidak etis.
seperti saya katakan tadi, dalam teori hukum alam secara rasional, di mana secara manusiawi atau moral dari masyarakat, kehidupan sosiologi yang hidup dalam masyarakat, pembunuhan seharusnya itu dijatuhi hukuman yang sangat berat. Mungkin saja saya katakan tadi juga, satu nyawa diganti dengan satu nyawa. Oleh karenanya, jika kita bandingkan dari tiga hal ini, hukum aliran-aliran ini memiliki perspektifnya masing-masing dan juga kelebihan dan serta kekurangannya masing-masing. Menurut pendapat saya, kesimpulannya lah, perspektif atau aliran hukum yang paling baik untuk menyelesaikan perkara ini, saya rasa tentu saja aliran hukum sosiologi. Karena berdasarkan fakta hukum yang hidup dalam masyarakat, seharusnya masyarakat, terutama dalam aspek negara kita, yang negara berasaskan kedaulatan rakyat, tentu saja segala hukum itu didasari oleh kepentingan atau pandangan masyarakat secara menyeluruh, atau sesuatu yang hidup dalam masyarakat tersebut, bukan hal yang sifatnya ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Karena kalau dilihat dari perspektif aliran hukum alam, itu rasa saya seperti terlalu abstrak. Karena contohnya, saya ambil contoh yang irasional tadi. Itu penghukuman setelah kematian. Itu belum rasional, atau bisa dikatakan belum tentu dari si terdakwa ini mendapatkan hukuman yang sepatutnya. Karena belum jelas. Bisa jadi karena dia ini beda agama, ya mungkin hukumannya beda, karena itu didasari oleh kepercayaan, tidak bisa dikatakan sebagai suatu kepastian. Kalau kita bandingkan dengan hukum positivis, itu hanya terlalu kaku, kemudian menyamaratakan setiap tindak hukum dengan tata cara dipukul rata. Saya ambil contoh dari kasus nenek Astiani, dia mencuri yang barangnya sedikit, itu disamaratakan dengan orang yang mencuri barangnya banyak hukumannya. Oleh karena itu, hukum positivis saya rasa tidak cocok untuk menyelesaikan perkara ini. Maka dari itu, kita ambil contoh, si Ferdy Sambo ini sudah terdakwa dengan pasal 340 KUHP tadi. Nah, ini buktinya dia sampai sekarang belum divonis. Itulah kekurangan juga dari hukum positivis ini, karena sangat lama untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi paling cocok ya hukum sosiologi. Karena faktanya dari masyarakat tentu bisa langsung memberikan perspektif dari hukum yang tepat bagi Ferdy Sambo ini. Karena fakta-fakta hukum di lapangan akan membuktikan apa hukuman yang paling cocok untuk Ferdy Sambo ini. Jadi sekian saja saya rasa pendapat yang saya bahas dari ketiga perspektif aliran ini, di mana saya lebih setuju dengan perspektif aliran hukum sosiologi. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahpahaman ataupun sesuatu hal yang tidak disenangi dari percakapan atau perkataan saya mohon maklumi, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika hal yang saya katakan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman atau Anda sekalian pikirkan. Terima kasih. Salam sejahtera, sehat selalu.